ada sirkulasi, ada upaya nafas. Nah, kalau yang disebut distres nafas berarti gangguannya ada di upaya nafas ya, jadi ada di pernapasan. Ya. Tapi kalau shock, ya, atau shock, nafasnya aman, cuma sirkulasi dan tampilannya ini. Kalau shock dan tampilannya juga ya, tampilannya biasanya sibuk, dia lemes, gitu kan ya. Kemudian sirkulasi ditandai apa? Nadi biasanya ya, nadinya lebih dari 100 misalnya, ya. Nadinya lebih dari 100 misalnya, ya, atau nadinya lemah, ya. Maaf ya, kalau ke ibu memang 100. Kalau tadi bayi yang normal berapa? BBJ ya, jantung sama. Ya, kalau bayi sekitar berapa? 120 sampai dengan 160. Jadi kalau lebih 180, ya 160, nah itu juga hati-hati ya. Kalau bayi termasuk juga neonatus ya, sekitar segituan ya. Nah kemudian kalau kita menemukan di segitiga saga atau PET ini, PET gampang ya, PET penampilan susah malah saga ya. PET itu apa sih tadi singkatannya? Maaf sebentar ya. Biar catolannya gampang ya, susah ya, penampilan appearance, penampilan apa ya, oke nantilah dilihat ya. Ada yang tahu ini PET artinya apa? Because tadi ya, tugasnya apa? Penampilan ya, plus PET breathing juga ya. Pokoknya itu aja lah, segitiga saga aja yang gampang ya. Lupa lagi saya bilang tuh katanya lupa. Pokoknya penampilan, kemudian sirkulasi, kemudian napas, penampilan, sirkulasi ya. Sirkulasi di bawah, dia mendasari semua dari segitiga itu ya. Yang menjadi dasar adalah sirkulasi, karena ketika sirkulasinya terganggu, ujung akhirnya adalah napas terganggu, kemudian ketampilan juga terganggu ya. Makanya yang paling dasar di bawah itu adalah diingat bahwa yang di bawah itu adalah sirkulasi ya. Jadi kalau di sini penampilan, kalau di satunya lagi itu upaya nafas ya. Lagi ya. Jadi kalau ada distres nafas pasti yang terganggu adalah teknik nafasnya ya. Tapi kalau yang terjadi shock biasanya sirkulasinya terganggu, kemudian tampilannya juga terganggu. Ya. Tapi kalau ada gangguan ya, gangguan karena kelainan metabolik, biasanya penampilan napasnya biasa ya. Ini respon awal ya, bukan respon lanjutan, respon awal. Respon awal pasti tampilannya yang terganggu, kesadarannya yang terganggu ya, tapi nadi kemudian sirkulasinya aman. Ya tadi sirkulasi dan napasnya RR-nya aman. Tapi kalau ada gangguan yang gagal kardiopulmonal jadi ke arah paru jantung ya, hati-hati ini dari mulai tampilan, dari mulai sirkulasi, ini juga naik turun nih ya, kadang cepat, kadang lambat. Hati-hati ini gagal kardiopulmonal. Jadi sebetulnya yang harus diingat itu kalau ada distres nafas, berarti yang pertama yang kelihatan adalah ini ya, yang lainnya normal ya, pasti gangguannya ada di upaya nafas ya. Tapi kalau shock ya, gambaran awal yang terlihat adalah tampilan terganggu, sirkulasi juga masih terganggu. Ujung akhirnya jangan ditunggu, masih nafas juga terganggu. Kalau di ujung akhir, tapi tampilan gambaran pertama itu terganggu ya. Jelas? Jadi ya, distres pernapasan, keadaan bayi yang sebelumnya normal atau bayi dengan asfiksia yang sudah dilakukan resusitasi dan berhasil, tapi beberapa saat timbul gangguan napas tadi, terutama pernapasan CPH di hidung, berhenti, ada retraksi tadi interkostal, ada frekuensi napas lebih dari 60 kali per menit, ada sianosis sentral napas kebiruan seluruh tubuh ya. Sianosis sentral sini ya, biasanya yang terlihat sama sianosis sentral. Nah, kalau sianosis sentral ini yang
kelihatan dulu. Etiologi bayi kurang bulan, ya, bisa disebabkan oleh penyakit membran hialin, ada pneumonia, asfiksi, kelainan atau malformasi kongenital, kemudian PDCB bayi cukup bulan, ya, biasanya terjadi gangguan gawat daruratannya itu ada sindrom aspirasi mekonium, ya, ada pneumonia, ada transient tachycardia of newborn, ya, ada juga asidosis, ada kelainan atau malformasi kongenital. Biasanya penyebab-penyebab yang terjadi gangguan di daerah tadi, ya, mulai dari tampilan, mulai dari sirkulasi, mulai dari napasan. Ini ya etiologinya dari bayi KB, dari bayi kurang bulan, ya, ada penyakit dan hialin, ada pneumonia, asfiksi, dan kelainan atau malformasi kongenital. Sedangkan bayi cukup bulan karena ada sindrom dari aspirasi mekonium dan pneumonia, ada transient tachycardia pada newborn, ya, ada asidosis, kelainan atau malformasi kongenital. Nah, yang diperhatikan biasanya ini evaluasi skor DON. Evaluasi mulai dari frekuensi napas, ya. Kemudian lihat refraksi, lihat sianosis, lihat jalan masuk udara, ada gerakin enggak, ya. Nah, kalau misalnya frekuensi napasnya kurang dari 60 berarti ini 0 nilai skornya, ya. Refraksi kurang dari 60 per menit. Kalau frekuensi napasnya berarti kan kalau bayi itu 40 60, ya. Jadi kalau kurang 60 berarti bagus, 0, ya. Bukan refraksi, tidak ada refraksi, 0. Tidak ada sianosis, 0. Udara masuk bilateral, baik, ya. Kemudian tidak ada suara-suara merintih atau grunting, ada, ya. Nah, kalau nilai 1, kalau frekuensi nafasnya dihitung lebih dari 60 atau lebih dari 60 atau sama dengan 60, ya, sampai 80, ini berarti dia ada gangguan napas, ya. Kemudian kita cek refraksi interkostalnya, ada refraksi ringan, kemudian sianosis hilang kalau dengan O2, tapi kalau ditinggalkan O2, sianosis kembali, ya. Penurunan ringan, ini ada penurunan ringan udara masuk, ya. Dapat didengar oleh stetoskop, ada suara-suara, ya, berarti, ya. Nah, kalau skornya 2, ini kalau kita dapatkan frekuensi napas lebih dari 80 per menit, ada refraksi parah, yang sangat kelihatan sekali, pada saat ambil napas ininya lakukan dari sternum 3-nya itu kelihatan sekali, kemudian tidak ada udara yang masuk, ada sianosis meskipun diberikan oksigen masih dapat biru, gitu. Juga dapat didengar tanpa alat bantu pun kedengeran, gitu, ya. Jadi skor downnya 2. Skor 4 kurang dari 4 berarti tidak ada distress pernapasan. Kalau 4 sampai 7 ini ada distress pernapasan. Kalau skornya lebih dari 7 ini ada ancaman gagal napas. Ini harus dilakukan AGD, analisis gas darah. Biasanya kalau AGD dilihat kan kalau di pembuluh darah yang bersih itu adanya di nadi, ya. Berarti nanti diambil darahnya, diambil jadi nadi, ya. AGD biasanya analisis gas darah, karena itu darah bersih kita lihat, ya. Nah, ini kalau dari hasil skor. Jadi skor down ini untuk melihat apakah ada kemungkinan ke arah respirasi distress pernapasan, ya. Gampang respiratory distress atau distress pernapasan, ya. Jadi ini yang kita gunakan menggunakan evaluasi skor down. Diagnosis dari kita menetapkan diagnosis dari mulai anamnesis, lihat waktu timbulnya gangguan napas. Jadi untuk menegakkan diagnosis kita juga harus bisa melakukan anamnesis, mengidentifikasi datanya, kapan waktu timbulnya gangguan napas, usia kehamilan, kemudian apakah ibunya ini mendapatkan pengobatan steroid pada saat antenatal, misalnya untuk ibu-ibu yang biasanya ada kemungkinan insprem, gitu, ya. Atau misalnya dia ada gangguan-gangguan hormonal tertentu yang membutuhkan pengobatan steroid, gitu, ya, misalnya. Atau ada faktor predisposisi yang lain, misalnya ada KPD
ada demam pada ibu sebelum persalinan, nah itu juga harus diidentifikasi ya, faktor predisposisi yang lain juga. Kemudian apakah ada riwayat asfiksi, apakah ada riwayat persalinan dengan tindakan, apakah ada riwayat aspirasi ya. Nah, ini dilakukan anamnesis untuk menegakkan tadi apakah ada kemungkinan ke arah distres pernapasan ya. Nah, gambaran klinis karena ini distres ya, napasnya pasti lebih dari 60 kali per menit. Kemudian bayi dengan sianosis sentral tuh adanya di biru lidah dan bibir. Jadi itu sianosis sentral. Jadi biasanya kalau sianosis sentral itu karena ada gangguan ada gangguan dari jantung misalnya ya. Gangguan dari jantung biasanya sianosisnya sentral, tapi kalau karena dia kedinginan pada akhirnya biru itu bukan sianosis sentral seluruh tubuh ya. Ini mah di sini aja khusus biasanya. Daerah mulut, tidak, pokoknya selaput lendir biasanya. Kemudian ada CPH, pernapasan CPH, ada tarikan dinding dada, dia merintih ya. Ini distres. Monitoring gejala klinis standar vital bila Down score-nya tinggi berarti mengarah ke perburukan tadi ya. Kalau tadi lebih dari 4 sampai dengan 7 itu berarti ada distres ya. Tapi kalau lebih dari 7 apa tadi? Kalau lebih dari 7 ancaman gagal napas ya. Distres itu kalau 4 sampai 7. Kalau lebih dari 7 ini ada ancaman gagal napas. Kemudian terapi suportif ini kalau monitoring tadi gejala klinis tanda-tanda vital dimonitor, diobservasi, ya diawasi. Bila Down score-nya tinggi ini kemungkinan ke arah tanda perburukan ya. Kegiatan malam ya. Kemudian suportif pertahankan tanda-tanda vital, terapi oksigen, alat bantu nafas, cairan intravena, spesifik berarti kalau diketahui penyebabnya dilakukan manajemen sesuai dengan penyebabnya. Nah ini untuk manajemen spesifik atau lanjut cek gula darah, kemudian pemberian nutrisi yang adekuat jika bayi apne ada resusitasi dan penilaian lebih lanjut jika ALS kejang. Jika ada kemungkinan sepsis berikan antibiotik. Bila terjadi suhu aksilernya rendah ya atau malah tinggi ini segera ditangani ya. Jadi tidak lagi pakai suhu ini ya, sebetulnya lebih bagus suhu aksiler pakai yang bukan apa sih yang ditembaknya suhunya, tapi yang di sini yang diketiak ya, suhu aksiler. Jadi yang diukurnya bukan suhu ini. Kalau suhu ini mah kemungkinan ada paparan dari suhu lingkungan. Kalau ini udah jelas ya, suhu dari tubuh bayinya sendiri. Nah, shock ini ya sindrom akut, nah ini juga hanya dikenali saja ya, nanti bisa baca ya, ada macam-macam ini pada bayi ya. Ini pada bayi dan ibu ya. Oh enggak, pada bayi ya. Penyebab shock hipovolemi kalau pada ibu ini ya, tapi ke bayi juga bisa menyebabkan shock ya. Ini kalau dari ibunya. Kalau dari bayinya ini ya, ada kelainan darah, ada cedera lahir, ada perdarahan paru dalam jumlah besar kalau bayinya. Kalau shock sepsis ya, ini volume darahnya normal, tapi volume ini didistribusikannya buruk sehingga mengarah pada perfusi jaringan yang tidak memadai. Ya ini karena ada penekanan langsung dari produk-produk mikroba atau endotoksin ya pada sistem kardiovaskuler selain dilepasnya substansi vasodilator ya. Ini cukup sampai sini aja tadi, tahu IPA yang PET aja ya, yang PET dan bagaimana kita cara mengenali respirasi distres pernapasan atau respirasi distres ya. Oke. Nanti bisa dibaca. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan silakan. Oh tadi tadi ada head popping ya. Maaf ya sebentar di sini tadi. Saya baru ingat jadi mana? Nah, kalau sniffing teh kayak
posisi menghidu gitulah. Tapi kalau head body mah dia gini mengangguk ya, ada retraksi. Kalau sleeping jadi kayak kondisi bayi kepalanya hidup ya. Oke, mangga silahkan, materi sudah disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu, silahkan, waktu cukup untuk beberapa pertanyaan. Sebentar saya tutup dulu ini. Udah janji tadi sedikit DHD sebentar. Jadi saya sambil nunggu pertanyaan, sok saya siapin dulu ini ya. Sok, ada yang mau bertanya boleh. Saga atau pet lah. Yang penting mah hafal, ada penampilan, ya kemudian ada pernapasan, yang terakhir yang mendasari adalah sirkulasi. Ayo mangga, ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas? Asesmen gawat anak singkatannya ya. Saga segitiga asesmen gawat anak. Kalau tadi PET ya. Jangan dipikirkan lah. Saya lupa, PET itu ada singkatannya, lupa. Udah, ya, pokoknya segitiga saga yang ingat kalau orang dewasa itu kan ABCDEF, apalagi kalau dengan ABCDF tambahin ya kalau di kasus maternal, tapi kalau di neonatal ya kita melihatnya itu saga ya. Jadi saga itu tadi segitiga ya, ingat ya, segitiga asesmen kegawatan anak yang mendasari bawahnya adalah sirkulasi. Kanan kalau kanan gambar mah berarti penampilan ya, kalau kiri gambar berarti pernapasan ya. Oke. Ini ada yang tuh di lowerin, itu kok jadi saya ya. Oke ya, nggak ada lagi yang bertanya. Nanti saya berikan materinya, cuma tadi ada beberapa PPT, nggak apa-apa ya, dibaca saja supaya menjadi pengetahuan. Oke, sebentar ini udah masuk dulu ya, di download barusan. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Sama sebetulnya prinsip secara umum ABCD ya, ABCD, cuma kalau kebidanan ABCDF itu aja. Kemudian tujuan kita melakukan tindakan, ini tujuan kita melakukan pertolongan kegawat daruratan itu stabilisasi sebetulnya ya. Tapi kalau tujuan tindakan kegawat daruratan secara umum di fasilitas mah kan yang penting supaya ibu kita mencegah kecacatan dan mencegah supaya penyakit tidak berkelanjutan, gitu aja ya kalau di luar. Tapi kalau di dalam fasilitas kita harus bisa melakukan ABCDF ya, apalagi itu terkait dengan kasus kegawat daruratan maternal. Adapun kalau bayi tadi dengan saga ya, dengan segitiga asesmen gawat anak ya. Itu saja ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 3:30. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, kelas A, kelas B, kelas C, kelas besar ya. Meskipun waktunya dadakan ya, saya baru di WA-nya semalam, bayangkan semalam. Ya, karena dulu semester sebelumnya, yang angkatan sebelumnya memang saya pernah mengajar juga dengan materi ini, jadi nggak terlalu susah mencarinya ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita, atas kehadirannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.